Assalamualaikum. Hai semua, perkenalkan saya Alif Muhammad Iqbal, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan tahun 2023, Angkatan 6 kelompok 1, dengan jabatan calon ahli pertama pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video mengenai peran ASN menuju smart governance. Profil instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan terletak di Jalan RE Marta nomor 78, Kelurahan Cijuho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Kuningan yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Kabupaten Kuningan sendiri memiliki visi, yaitu Kuningan makmur, agamis, dan pengunjung berbasis desa tahun 2023. Adapun misi dalam Kabupaten Kuningan sendiri yang pertama adalah membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan jiwa pemimpinan Nusa Jati. Yang kedua, mewujudkan masyarakat Kuningan Nusa Jati dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebinekaan. Yang ketiga, mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, berkualitas, dan berkelanjutan dalam menciptakan sumber daya manusia Nusa Jati. Yang keempat adalah mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan berbasis pertanian, wisata, budaya, dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat. Yang kelima adalah mewujudkan peningkatan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Kuningan terdiri dari Inspektur Sekretaris membawakan sub-bagian dan keuangan, lalu kelompok sub-substansi perencanaan, dan kelompok sub-substansi evaluasi dan pemeran. Lalu ada Inspektur Pembantu 1, Inspektur Pembantu 2, Inspektur Pembantu 3, Inspektur Pembantu 4, Inspektur Pembantu khusus, dan kelompok jabatan fungsional tertentu. Berdasarkan Permenpan RB nomor 36 tahun 2020 mengenai jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Lalu unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari yang pertama adalah pelaksanaan manajemen pengawasan, yang kedua pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ketiga pengawasan capaian standar pelayanan minimal, yang keempat pengawasan terhadap ketaatan atas norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima adalah pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintah daerah. Yang keenam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketujuh pemeriksaan khusus, dan yang terakhir adalah pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intan pemerintah. Adapun hal yang harus dilakukan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi lebih baik adalah perwujudan smart ASN dengan meningkatkan kompetensi literasi digital yang terdiri dari 4 indikator, yaitu yang pertama adalah kecerdasan menggunakan media digital atau digital skill, yang kedua adalah budaya menggunakan digital atau digital culture, yang ketiga adalah etis menggunakan media digital atau digital etik, yang keempat adalah aman menggunakan media digital atau digital safety. Pertama, kecerdasan menggunakan media digital atau digital skill. Perwujudan smart ASN dalam pelaksanaan tugas adalah yang pertama adalah mengetahui dan memahami penggunaan perangkat digital seperti smartphone, laptop, tablet, dan komputer untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Lalu yang kedua adalah mengetahui dan memahami penggunaan perangkat lunak seperti aplikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan seperti penggunaan mesin kursor atau search engine dalam mencari data dan informasi, aplikasi yang digunakan oleh pemerintah dalam kaitannya untuk penggunaan tugas dan jabatan. Lalu yang ketiga adalah mampu menggunakan penggunaan media sosial untuk menunjang interaksi kita dengan sesama pegawai dan rekan sejawat.
Yang kedua adalah digital culture. Perwujudan Smart ASN dalam pelaksanaan tugasnya adalah yang pertama, mampu membedakan informasi yang ada di internet atau media sosial dengan kesejalanannya dengan nilai Pancasila. Lalu yang kedua adalah meyakini bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan kebudayaan berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan rekan sejawat dan juga di media sosial. Yang ketiga adalah digital etik. Perwujudan Smart ASN dalam pelaksanaan tugas adalah yang pertama, mampu memfilter informasi yang masuk dan tidak menggunakan informasi hoax, pornografi, ujaran kebencian, perundungan, dan konten negatif lainnya. Yang kedua, melakukan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi terkait dengan tugas dan fungsi jabatan dengan rekan sejawat di kantor ataupun instansi lainnya, dan juga rekan sejawat di organisasi profesi. Yang ketiga adalah mengetahui dan mengimplementasikan regulasi yang berkaitan dengan teknologi dan informasi seperti Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Data. Yang keempat ada digital safety. Perwujudan Smart ASN dalam pelaksanaan tugas dalam digital safety adalah yang pertama, mengetahui dan menerapkan fitur proteksi di perangkat keras seperti password injektif ataupun password dan verifikasi 2 faktor di perangkat lunak. Yang kedua adalah mencari sumber data yang terpercaya dan terverifikasi khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas jabatan. Yang ketiga adalah menyadari bahwa di dunia digital terdapat jejak digital yang mudah ditelusuri oleh banyak orang seperti di media sosial. Maka perlu kita untuk menjaga nama baik instansi dan kerahasiaan data yang berkaitan dengan tugas jabatan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.